Di sebuah lembah luas yang dikelilingi pegunungan berkabut, terhampar padang rumput hijau yang seolah tak berujung. Sungai kecil berkelok di antara batu-batu licin, memantulkan cahaya matahari pagi. Di sanalah tinggal seorang anak gembala bernama Raka. Setiap hari, ia menggiring puluhan domba milik desa naik ke perbukitan. Tongkat kayunya selalu berada di tangan kanan, sementara seruling bambu tergantung di pinggangnya. Orang-orang desa mengenalnya sebagai anak pendiam, tetapi rajin. Namun para tetua desa sering berbisik tentang sesuatu yang jauh lebih tua dari lembah itu sendiri. Mereka menyebut burung cahaya. Makhluk yang konon turun dari langit ketika keseimbangan alam terganggu. Tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak semua orang selamat setelah bertemu pertandanya. Raka hanya menganggap itu dongeng, hingga suatu sore saat matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Langit berubah jingga keungguan, angin tiba-tiba berhenti, rumput tak lagi bergoyang. Domba-dombanya gelisah. Lalu, dari balik awan gelap, muncul sinar emas tipis. Sinar itu semakin terang. Raka menutup matanya sejenak. Ketika membukanya kembali, seekor burung raksasa bercahaya melayang di udara. Sayapnya lebar seperti perahu layar. Bulu-bulunya berkilau seperti bara api yang lembut. Dari tubuhnya memancar partikel cahaya, jatuh perlahan ke rumput. Makhluk itu tidak bersuara keras. Justru sebaliknya, ia mengeluarkan dengung rendah, seperti nada dari dunia lain. Raka tak lari. Ia tak tahu kenapa. Tetapi kakinya terasa terpaku. Burung itu hinggap di batu hitam besar di puncak bukit. Matanya memantulkan cahaya senja. Sejak hari itu, burung cahaya selalu datang. Setiap senja. Tak pernah menyentuh tanah selain batu itu. Raka mulai menunggu kedatangannya. Ia mencoba memainkan seruling. Nada bambu bergema. Dan burung itu memiringkan kepalanya. Mendengarkan. Desa mulai berubah. Udara terasa lebih hangat. Tanaman tumbuh subur. Sungai mengalir jernih. Tetua desa mulai curiga. Makhluk langit jarang datang tanpa alasan. Kata mereka, suatu malam, awan hitam menutup bulan. Angin turun dari gunung seperti hembusan nafas raksasa. Hujan mengguyur tanpa henti. Sungai meluap. Tanah di lereng mulai runtuh. Desa berada di ambang kehancuran. Raka berlari ke bukit meski hujan menusuk kulit. Ia menjerit memanggil langit. "Jika kau penjada, tolong kami." Petir menyambar dan cahaya emas membelah awan. Burung itu turun lebih dekat dari sebelumnya. Kepakan sayapnya membuat udara bergetar. Hujan berbelok arah. Arus sungai melambat. Raka mengangkat tangannya. Satu bulu emas melayang turun dan mendarat di telapak tangannya. Sekejap, badai mereda. Langit terbuka. Makhluk itu menatap Raka lama, lalu terbang menembus awan. Keesokan pagi, lembah dipenuhi kabut tipis. Desa selamat. Tak ada rumah hanyut. Tak ada ladang rusak. Di tangan Raka, bulu emas masih berkilau. Ia menguburnya di puncak bukit. Sejak hari itu, hujan turun tepat waktu. Sungai tak pernah meluap lagi. Raka tumbuh dewasa. Ia menjadi penjaga lembah. Bukan dengan senjata, melainkan dengan perhatian pada alam. Dan hingga kini, orang-orang yang berjalan di pegunungan saat senja bersumpah. Kadang terlihat bayangan sayap bercahaya melintas di balik awan.